PT Borneo Indobara merupakan salah satu perusahaan pertambangan batubara di bawah naungan PT Golden Energy Mines yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan konsesi seluas 24.100 hektar, PT Borneo Indobara memulai tahapan eksplorasi batubara pada tahun 2008. Hingga pada tahun 2023, PT Borneo Indobara mengalami peningkatan produksi sebesar 42,14 juta ton. Sejalan dengan produksi yang terus meningkat, PT Borneo Indobara juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan tanggung jawab sosial perusahaan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. PT Borneo Indobara tidak hanya berkomitmen pada pertambangan yang bertanggung jawab, tetapi juga menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Dengan mengadopsi budaya Green Leadership, sebuah pendekatan yang membawa keberlanjutan dan tanggung jawab sosial ke dalam inti bisnis perusahaan. Dengan demikian, dapat menciptakan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak hanya berdampak positif pada lingkungan, tetapi juga memberdayakan masyarakat sekitar. Program pemberdayaan masyarakat berfokus pada tujuan utama, yaitu untuk mewujudkan extraordinary turnarounds. Dalam mengurangi ketimpangan, PT BIP berkontribusi dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di area sekitar tambang, dengan fokus pada parameter kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta melakukan berbagai intervensi pada parameter tersebut. Perbandingan IPM antar waktu tahun 2018 dan 2023, serta kelompok lingkar tambang dan kontrol, dilakukan untuk memperlihatkan perkembangan dari pembangunan yang ada di daerah lingkar tambang. Hasilnya menunjukkan terdapat peningkatan sebesar 1,48 poin, dengan 383.718 penduduk di wilayah lingkar tambang merasakan manfaat dari 376 program-program pemberdayaan yang dilaksanakan perusahaan. Salah satu tujuan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah mengakhiri kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan. PT Borneo Indobara melakukan validasi individu rentan di wilayah lingkar tambang perusahaan satu persatu berdasarkan nama dan alamat mereka, by name, by address. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran. Tak lupa berkolaborasi dengan multi pihak, baik pemerintah maupun swasta, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sampai saat ini, dari 1.133 kakak miskin yang tercatat pada tahun 2018, 78%-nya telah terentaskan melalui program-program ekonomi. Sistem pangan berkelanjutan di wilayah Ring 1 diimplementasikan dengan menggunakan skema One Village, One Product, One Village, One Innovation, yang berujung pada One Village, One CEO. Dalam pelaksanaannya, PT BIP didampingi oleh berbagai tim ahli dari praktisi dan akademisi. Selain bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, skema ini juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat binaan. Pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan juga menitik beratkan pada pemberdayaan perempuan. Hal ini diwujudkan dengan rekrutmen pegawai perempuan dalam perusahaan, partisipasi perempuan dalam perencanaan, dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di lapangan. Beberapa di antaranya juga menggait kelompok PKK, bidan desa, dan kelompok wanita tani. PT Borneo Indobara berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1824 Tahun 2018 dalam pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang kemudian berfokus pada 8 pilar. Pilar pendidikan berangkat dari permasalahan seperti kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang rendah,
serta sarana-prasarana pendidikan yang kurang memadai. Program Pilar Pendidikan berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan. PT BIB menyediakan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan berbagai keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Lingkar Tambang, dengan berbagai macam kegiatan life skill training, pelatihan 100 operator dump truck, sertifikasi untuk 160 guru, pemberian beasiswa sarjana, kejar paket ABC, dan berbagai macam dukungan sarana penunjang pendidikan. Penerima manfaat Pilar Pendidikan sampai saat ini mencapai lebih dari 4.000 orang. PT BIB dalam Pilar Kesehatan telah melaksanakan berbagai macam program seperti penyediaan sarana dasar air bersih berbasis masyarakat, pembangunan puskesmas Sebamban 2 dengan standar rumah sakit tipe D yang melayani masyarakat di Kecamatan Angsana, serta dilengkapi dengan 1 unit ambulans, donor darah, dan berbagai kampanye kesehatan, upaya pengendalian stunting, dan Desa Ramah Lansia. Program Desa Ramah Lansia telah menjadi salah satu proyek yang berhasil diimplementasikan dengan sukses pada tahun 2023. Salah satu aspek penting dari program Desa Ramah Lansia adalah pemberian perawatan khusus kepada lansia yang membutuhkan. Pilar ekonomi real dilaksanakan untuk mempersiapkan sumber ekonomi masyarakat yang berkelanjutan dengan tetap berdasar pada potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga terbentuklah klaster-klaster ekonomi seperti klaster pertanian, klaster peternakan, klaster perikanan, klaster home industry. Fokus utama klaster pertanian adalah pemanfaatan lahan tidur sebagai lahan pertanian. Produksi pada klaster pertanian juga terus meningkat setiap tahun dengan fokus utama pada produksi jagung pakan untuk suplai bahan baku pabrik pakan, jamur tiram, serta kompos. Pada klaster peternakan, terdapat beberapa komoditas unggulan yang akan ditingkatkan dari skala rumah tangga hingga industri, di antaranya budidaya puyuh, budidaya bebek, budidaya ayam petelur. Ada pula budidaya lebah kelulu yang tersebar di seluruh desa lingkar tambang perusahaan. Selain itu juga terdapat budidaya kambing dan budidaya sapi. Klaster perikanan terbagi menjadi perikanan air laut dengan rumpun ikan yang memanfaatkan bahan bekas dari operasional tambang, serta perikanan air tawar yang berfokus pada pemijahan ikan yang tersentralisasi di Desa Girimulya dengan hasil produksi utama berupa ikan lele, nila, gurami, serta beberapa jenis ikan lokal seperti haruan dan papuyuh. Budidaya ikan air tawar dilakukan tersebar di beberapa desa Ring 1 dengan produksi yang terus meningkat setiap tahunnya, tentu membawa nilai manfaat bagi para pelakunya. Ketiga klaster tersebut saling berhubungan satu sama lain melalui pabrik pakan mandiri Karang Indah. Klaster pertanian dan perikanan laut sebagai pemasok bahan baku, sedangkan klaster peternakan dan perikanan air tawar sebagai konsumen. Mengingat kebutuhan terbesar dari budidaya adalah pakan, PT Borneo Indobara mendirikan pabrik pakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan dan unggas kelompok binaan dan wilayah sekitarnya. Klaster home industry sebagai hilir dari semua klaster dan terfokus di UMKM Center PT Borneo Indobara di Desa Angsana. UMKM Center tidak hanya menjadi tempat untuk memamerkan produk lokal dan produk yang dikembangkan kelompok binaan-binaan, tetapi juga menjadi ruang pertukaran ide dan kolaborasi masyarakat, serta sebagai ruang publik yang inklusif. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mandiri, PT Borneo Indobara melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah Community Learning Center sebagai develop pembelajaran masyarakat dalam penerapan Integrated Farming System. PT Borneo Indobara juga melibatkan badan usaha milik desa dalam rantai bisnis perusahaan yang telah dimulai sejak awal beroperasi pada tahun 2017. Melalui program Kampung Transporter ini, BUMDes turut serta dalam pengangkutan batu bara dari hasil penambangan hingga ke pelabuhan, memberikan dampak manfaat yang signifikan dengan serapan tenaga lokal mencapai 72,5%. Implementasi pilar sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan kohesivitas sosial dalam masyarakat dengan berbagai dukungan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan keagamaan, penanggulangan bencana, serta dukungan terhadap budaya lokal.
Konservasi lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat menjadi tujuan dari pilar lingkungan dengan penataan kawasan hutan mangrove, sosialisasi dan pencegahan bencana lingkungan, serta desa proklim. Selain itu juga bekerja sama dengan TPS sebagai upaya mereduksi sampah organik dan menghasilkan maggot yang dapat dijadikan sebagai tambahan pakan ikan dan unggas. Pilar kelembagaan sebagai upaya mewujudkan terbentuknya sistem tata kelola masyarakat yang kuat dan terstruktur dengan pendampingan tata kelola kelompok-kelompok binaan serta dukungan penerbitan izin-izin usaha. Tersedianya infrastruktur dasar dan pendukung perekonomian masyarakat menjadi tujuan dari pilar infrastruktur, penyediaan listrik bagi rumah tangga miskin, perbaikan akses jalan dan jembatan, perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan penyediaan berbagai infrastruktur pendukung keekonomian telah dilaksanakan oleh PT Borneo Indobara dan dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Pada tahun 2023, PT Borneo Indobara telah menyelesaikan konstruksi Masjid Apung Siyadatul Abrar di Pagatan, menjadi simbol komitmen perusahaan untuk mendukung praktik budaya dan keagamaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, seperti rumah tahfidz dan ruang pertemuan. Melalui pembangunan senilai lebih dari 40 miliar ini, PT Borneo Indobara berencana untuk lebih mengembangkan berbagai program ekonomi religi, seperti pelatihan keagamaan, pemasaran produk halal, dan koperasi syariah, yang menguatkan peran dan kontribusi perusahaan sebagai mitra pembangun yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Komitmen untuk membangun Masjid Apung Siyadatul Abrar tiada lain untuk menciptakan daya dukung peningkatan sumber daya manusia yang religius di tengah kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang agamis. Program pemberdayaan masyarakat atau PPM yang dilakukan oleh PT Borneo Indobara sepanjang tahun 2023 telah memberikan dampak yang signifikan baik bagi karyawan maupun masyarakat sekitar Lingkar Tambang. Dengan capaian perjalanan tahun 2023 ini, PT Borneo Indobara berhasil meraih penghargaan First Runner-Up ASEAN Coal Award di bidang CSR Best Practice, Indonesian CSR Awards, Indonesia Sustainable Development Goals Award, Tamasya Award, Proper Hijau, dan sejumlah penghargaan lainnya. Kami terus berupaya menghadirkan program-program yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal demi terwujudnya masyarakat wilayah tambang yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.